Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya SD dengan NIM K84212. Saya Gisela Dadah Kristi dengan NIM K8421018. Saya Intan Marsani dengan NIM K8421020. Saya Lutfi Fauzi dengan NIM K8421024. Saya Wawan Coba dengan NIM akhir 38. Saya Nathan Zakaria dengan NIM K8421040. Apa itu solidaritas? Solidaritas adalah perasaan serasa, sepenanggungan, dan senasib antara satu individu dengan individu lain dalam suatu kelompok. Nah, ada salah satu sosiolog bernama Elmir Durkheim yang meneliti tentang solidaritas dalam suatu kelompok di masyarakat. Dan dia menemukan bahwa di masyarakat terdapat dua macam solidaritas. Yang pertama adalah solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Apa itu solidaritas organik? Nah, dari solidaritas organik itu memiliki dua kata kunci, yaitu spesialisasi dan kesaling tergantungan. Dari dua kata kunci tadi sudah terlihat ya, bahwa definisi dari solidaritas organik itu adalah pembagian kerja dalam suatu masyarakat yang terspesialisasi karena adanya suatu kepentingan yang sama sehingga menghasilkan rasa saling tergantung antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Nah, ciri-ciri dalam solidaritas organik ini bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pembagian kerja yang tinggi. Lalu yang ketiga terjadi pada masyarakat kompleks. Nah, masyarakat kompleks dengan pembagian kerja yang tinggi ini bisa kita temui banyak di perkotaan ya, seperti misalnya polisi, guru, dokter, desain grafik, human resources, public relation, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, adanya rasa kesaling tergantungan antara satu dengan yang lain. Lalu yang keempat adalah pengambilan keputusan itu menggunakan akal atau logika. Lalu yang kelima adalah hukumnya bersifat restitutif. Apa itu bersifat restitutif? Itu artinya hukum itu ingin mengembalikan keadaan yang semula. Solidaritas mekanik adalah membentuk integrasi sosial yang memiliki nilai dan kepercayaan yang sama, sehingga dapat dirangkai nilai-nilai yang dipercayai yang sama ini sehingga membentuk hati nurani kolektif yang bekerja secara internal. Jadi setiap anggota menyebabkan proses kerjasama berbedanya di dalam masyarakat. Solidaritas mekanik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, persamaan perilaku yang diutamakan. Karakteristik yang menonjol dari solidaritas mekanik dalam masyarakat yang memanfaatkan sikap dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang akan lebih utama ketimbang perilaku sosial yang dijalankannya. Yang kedua, tidak terlihat pembagian kerja yang cukup ketat. Ketiga, ketidakhadiran anggotanya biasanya tidak berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Solidaritas mekanik juga dianggap sebagai solidaritas kesadaran seperti meminta tujuan, standar, dan simpati. Yang keempat, mengetahui kesadaran kolektif, yang artinya kesadaran kolektif, yang artinya kesadaran bersama. Kesadaran itu penting, yang akhirnya membentuk kesatuan. Ciri khas solidaritas mekanik banyak diutamakan. Yang terakhir, kehidupan masyarakat yang masih sederhana. Kehidupan masyarakat yang masih sederhana itu di masyarakat sejati mengucapkan pada ikatan sederhana. Masyarakat yang mengikat orang bersama sebagai suatu kesatuan. Nah, kali ini kelompok kami akan mengajukan BKKT. Apa sih BKKT itu? BKKT singkatan dari Badan Keorganisasian Kesenian Tradisional. Nah, dalam BKKT ini terdapat struktur organisasi yang terdiri dari yang pertama, pembina BKKT yaitu seorang dosen dari FIB, yaitu Dr. Andes, Dono, Bambang Irawan, Magister Sains. Yang kedua ada ketua, ada bendahara, yang keempat ada Dewan Penasehat. Nah, Dewan Penasehat ini mereka alumni dari BKKT itu sendiri, itu sebagai yang bertugas untuk menasihati dan memantau perjalanannya event yang ada di BKKT. Kemudian yang kelima ada sekretaris, yang keenam ada bidang satu. Dan bidang satu ini mereka bertugas sebagai perizinan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan organisasi itu sendiri. Di bidang dua mereka bertugas untuk memanajemen keanggotaan. Kemudian bidang tiga
Jadi mereka sebagai logistik, kemudian tata rias, dan juga kostum. Kemudian ada bidang manajemen. Jadi mereka sebagai humas, perizinan, dan media. Kemudian ada bidang mereka juga sebagai manajemen pementasan. Dan yang terakhir ada anggota. Tujuan dari BKKT untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama kebudayaan yang ada di Jawa. Penpro atau Pentas Produksi merupakan salah satu program kerja BKKT yang merupakan pagelaran besar yang di dalamnya menampilkan berbagai kegiatan kesenian tradisional yang diadakan setiap tahunnya. Lalu apa sih tujuan-tujuan Penpro diselenggarakan? Penpro diselenggarakan untuk melestarikan budaya Indonesia, tepatnya budaya yang ada di daerah Jawa Tengah. Nah, di dalam suatu acara pasti ada suatu struktur kepanitiaan yang terbentuk. Struktur kepanitiaan pada Penpro ini dengan dilakukan open recruitment atau pendaftaran terbuka, namun hanya dalam keanggotaan UKM BKKT saja, atau bisa diartikan sebagai pendaftaran yang bersyarat, yaitu bagi mahasiswa yang telah bergabung dalam UKM BKKT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pentas produksi dalam perspektif solidaritas organik. Nah, dalam BKKT sendiri secara struktural dan secara umum sebenarnya sudah menandakan adanya solidaritas organik, di mana terdiri dan dapat diidentifikasikan menjadi dalam 4 faktor. Yang pertama, adanya pembagian kerja yang tinggi atau terspesifikasi. Nah, pembagian kerja dalam BKKT sendiri sebenarnya sudah ada dalam sistem kepengurusannya, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan juga 5 bidang yang ada di dalamnya. Yang pertama, bidang 1 tentang bidang pengembangan dan pelatihan, bidang 2 tentang manajemen keanggotaan, bidang 3 tentang logistik dan perlengkapan, bidang 4 tentang humas dan publikasi, dan bidang 5 tentang manajemen pementasan. Di pentas produksi sendiri tentunya sudah ada pembagian kerjanya masing-masing berupa pengerawit, penari, dalang, sutradara, dan lain-lain. Yang kedua, terjadi pada masyarakat multikultural atau masyarakat yang kompleks. Nah, anggota BKKT sendiri kan terdiri dari mahasiswa UNS dengan berbagai latar belakang, baik dari latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, latar belakang lain-lain. Intinya dapat dikatakan bahwa masyarakat dalam BKKT dan dalam UNS sendiri adalah masyarakat yang multikultural. Yang ketiga, adanya hukum yang bersifat restitutif atau hukum yang ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Nah, di BKKT sendiri saat menjalankan program kerja, terutama dalam pentas produksi ini, pastinya saat ada yang tidak datang dalam pelaksanaan program kerja ini, pasti ada hukuman berupa adanya denda yang dilakukan untuk menertibkan anggota tersebut. Yang keempat, pembagian kerja di sini saling bergantungan dan saling bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi dari BKKT ini sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis terhadap studi kasusnya, yaitu solidaritas mekanik yang ada di BKKT UNS. Nah, di BKKT sendiri kan terdapat sebuah event tahunan bernama Pentas Produksi. Nah, di Pentas Produksi ini kan tidak semuanya anggota keluarga dari BKKT UNS dapat menjadi panitianya. Namun, melalui seleksi dan juga pendaftaran, mereka dapat menjadi anggota kepanitiaan Pentas Produksi. Walaupun tidak menjadi anggota dari panitia Pentas Produksi, orang-orang di BKKT ini yang memiliki kesadaran kolektif yang tinggi, mereka akan turut membantu. Entah itu membantu dalam waktu acaranya, ataupun membantu dalam mempublikasikan hasil pra-event maupun pasca-event. Hal ini dikuatkan karena mereka memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, yang ditumbuhkan melalui keseharian mereka dalam melakukan kegiatan di BKKT UNS. Jadi kesimpulannya, dalam teori solidaritas yang dikemukakan oleh Emil Durkheim ada 2, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik sendiri itu mempunyai ciri pembagian kerja yang rendah dan kesadaran kolektif yang tinggi. Sebaliknya, solidaritas organik mempunyai kesadaran kolektif yang rendah dan pembagian kerja yang tinggi. Di samping itu, solidaritas organik mempunyai sifat hukum yang restitutif. Jika diterapkan
ke dalam BKKT, terdapat solidaritas mekanik, yaitu yang mana anggota BKKT yang tidak terjun dalam pentas produksi itu menjadi volunteer ke dalam pentas produksi itu sendiri. Ini mengartikan bahwa kesadaran kolektif di BKKT itu sangat tinggi. Jika solidaritas organik dalam Penpro itu sendiri itu terstruktur dan mempunyai pembagian kerja masing-masing. Jika struktur itu ada yang mempunyai malfungsi, maka akan tidak bekerja sebagaimana mestinya.